Baik, Bapak Ibu, malam ini yang kita buka ruang untuk kita berdiskusi. Mari, silakan. Baik, Ya, Bu Ayu dulu. kita mulai dari ucapan syukur ya. Kita bahas tentang ucapan syukurnya Paulus ya, yang di Kolose 1. Menurut Bapak Ibu, mengapa Paulus bersyukur? Apa hal yang membuat dia bersyukur? Kita review ya apa yang sudah kita pelajari dalam minggu yang lalu ini, kan kita belajar Kolose 1 sampai 4. Pak Pendeta Wilson silahkan. Ya, di dalam surat Kolose ini bahwa Rasul Paulus itu mengucap syukur dari hal iman, percaya, dan kebaktian jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kenapa Rasul Paulus sangat bersyukur? Karena situasi pada zaman itu lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Jadi tatkala ada orang percaya yang sungguh-sungguh, maka itu satu kesukaan, kebanggaan bagi Paulus sebagai hamba Allah yang membawa berita Injil kepada orang-orang di Kolose. Dan orang-orang Kolose itu ada dari bangsa lain selain bangsa Yahudi yang sudah menerima Yesus. Sehingga Rasul Paulus ini dia bersyukur sekali karena jemaat di Kolose pada waktu itu di tengah-tengah kesukaran, himpitan ya dari orang-orang yang tidak suka dengan pengajaran Kristus. Bahkan ada guru-guru juga palsu di sana ya. Yang dimaksud guru palsu seperti yang di Filipi, Rasul Paulus mengatakan justru dengan kata yang keras sekali, yaitu anjing-anjing. Ya, mereka yang itulah saya kasih tahu mengasimilasi antara Taurat dan Injil. Taurat yang berisi hukuman, ya, sanksi-sanksi pelanggaran, sedangkan di Injil berbicara tentang kasih yang tidak berkesudahan. Selagi orang itu percaya dan tinggal tetap di dalam Tuhan, dan dia diperbaiki atau dibaharui dari hari ke hari dengan pertolongan Roh Kudus. Ini yang Rasul Paulus sungguh luar biasa. Dia bersyukur melihat sidang jemaat yang menjadi mahkota kemuliaan buat hambanya nanti. Ya, Rasul Paulus tatkala berakhir kehidupannya dalam pelayanan di bumi. Dan begitu luar biasa, ya, sidang jemaat Kolose juga mereka beroleh kekuatan ya di dalam ayat 3, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Nah itu, ini yang disyukurin oleh Rasul Paulus, dia dengar berita tentang iman orang-orang Kolose yang di tengah kesukaran zaman itu ya. Beda dengan kita sekarang. Kita sekarang ini mungkin jadi lupa bersyukur karena aman-aman saja. Tetapi pada zaman ini pelayanan Rasul Paulus, semua sidang jemaat Tuhan ada di dalam sengsara dan aniaya. Ya, dan banyak di antara mereka menjadi martir atau syahid-syahid Tuhan. Ya. Paulus berkata, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi ada kesatuan roh mereka ini. Ya, sehingga kepada semua orang kudus, orang-orang Kristen tentunya yang dimaksud orang kudus ini, sidang jemaat Kolose menjadi berkat. Ya, tentang kasih terhadap semua orang kudus. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, oleh karena, nah ini yang disyukuri juga, pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Inilah kehidupan Kolose yang kita juga seperti demikian, bahwa harapan kita adalah kehidupan bersama Tuhan selamanya di dalam kerajaannya, di dalam surga.
Sehingga membuat kita kuat. Ya, apapun yang menggoncang kehidupan kita, terutama perkara-perkara jasmani, ya, itu kita tidak akan putus asa, tidak terbawa oleh goncangan-goncangan yang ada. Sekalipun kita ya manusia mengalami goncangan dan goyah, tidak sedikit orang jadi bingung, jadi bertanya-tanya gimana saya ini, seperti Tuhan nggak tolong, seperti sementara jemaat Kolose menjadi teladan, ya, bahwa mereka tetap ada di dalam pengharapan dan di dalam kasih Kristus kepada semua orang yang ditebus Tuhan. Tentang pengharapan telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada Injil kamu, sudah sampai pada Injil, berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wah, luar biasa ya. Berkembang di seluruh dunia. Ya, waktu itu dunia penghuninya belum seluas sekarang ini. Dan ternyata sampai sekarang ini pun kehidupan jemaat Kolose tetap menjadi teladan buat kita semua yang percaya. Ya. Terima kasih. Yang lain saya persilakan dan kembalikan pada Bu Ayu. Ya, di situ banyak ya terjadi kejadian-kejadian di Kolose, itu banyak aliran sesat yang terjadi di Kolose pada saat itu. Jadi ada sembilan aliran sesat itu yang sempat ditangkal atau dijawab oleh Rasul Paulus. Yang pertama yaitu yang dari aliran sesat itu, roh itu baik, materi itu jahat. Dan jawaban dari Rasul Paulus adalah Allah menciptakan langit dan bumi bagi kemuliaannya. Gitu. Terus yang kedua, dari aliran sesatnya, orang harus mengikuti berbagai upacara ritual dan pantangan untuk bisa selamat atau sempurna. Dan dijawab oleh Rasul Paulus, ini hanyalah bayangan yang berakhir manakala Kristus datang. Dialah satu-satunya yang kita butuhkan untuk diselamatkan. Gitu. Jawaban dari Rasul Paulus. Dan yang ketiga, orang harus menyangkal tubuh dan hidup dalam asketisme yang ketat. Jawaban Rasul Paulus adalah asketisme tidak mampu mengalahkan pikiran dan keinginan jahat. Sebaliknya menimbulkan kesombongan. Gitu. Dan yang keempat, malaikat harus disembah. Jawaban Rasul Paulus, malaikat tidak boleh disembah. Kristus saja yang patut disembah. Kelima, Kristus tidak mungkin merupakan manusia dan Allah sekaligus. Jawaban Rasul Paulus, Kristus adalah Allah dalam rupa manusia. Dialah oknum yang kekal, kepala dari tubuh yang lebih utama dalam segala sesuatu yang pertama. Selanjutnya, dari aliran sesat, ya. Jadi orang harus memperoleh pengetahuan rahasia untuk bisa selamat atau sempurna, dan ini tidak tersedia bagi semua orang. Oleh Rasul Paulus dikatakan, yaitu dengan jawaban rencana rahasia Allah ialah Kristus sendiri, dan dia telah dinyatakan kepada semua orang. Ya, Kristus sudah datang ke dunia untuk semua orang. Nah, selanjutnya yang ketujuh, orang harus mengikuti hikmat tradisi dan filsafat manusia. Dan dikatakan lagi oleh Rasul Paulus, hikmat tradisi dan filsafat manusia itu sendiri bisa menyesatkan dan dangkal karena berasal dari manusia. Sebaliknya, kita hendaknya mengingat ajaran Kristus dan mengikuti perkataannya sebagai otoritas tertinggi kita. Yang kedelapan, adalah lebih baik jika aspek-aspek dari beberapa agama digabungkan dan disangkal kembali oleh Rasul Paulus. Anda sudah dipenuhi melalui persekutuan Anda dengan Kristus. Dia serba cukup. Jadi
dengan persekutuan dengan Kristus ya. Dan yang terakhir, aliran sesat menyatakan percabulan dan perbuatan tidak bermoral bukanlah kesalahan. Jawaban dari Rasul Paulus, buanglah dosa dan kejahatan karena Anda telah dipilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan baru sebagai wakil Tuhan Yesus. Nah, ini ada 9 poin ya yang diajarkan di dalam aliran sesat di kota Kolose waktu itu. Dan semua dibantah oleh Rasul Paulus. Ini mungkin sedikit tambahan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan, silakan. Kebanggaan seorang guru adalah ketika satu muridnya berhasil berbuah gitu. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang guru. Paulus mengalami ini ketika dia melihat bahwa jemaat Kolose itu kehidupannya berbuah. Kebanggaan kedua seorang guru adalah ketika dia mampu mencetak pekerja. Dan Paulus sudah membuktikan bahwa ada Epafras yang menjadi kawan sekerjanya. Itu menjadi salah satu binaan dari Paulus ya. Ketika pemuridan berhasil dalam suatu gereja, saya sangat percaya bahwa pemuridan adalah sebuah kesuksesan bagi sebuah gereja. Ketika pemuridan tidak berhasil, hanya mencetak murid, tidak mencetak pekerja, sebuah gereja akan sulit sekali bertumbuh. Hanya akan menjadi beban rohani bagi pemimpinnya. Ketika pemimpin mampu mencetak pekerja-pekerja dalam gerejanya, sehingga banyak kawan-kawan sekerja yang bisa dibentuk, dicetak, disitulah muncul sebuah pola pemuridan yang berhasil. Makanya saya salut sekali dengan gereja-gereja yang pemuridannya berhasil, komselnya jalan. Saya pernah hadir dalam sebuah gereja yang mengatakan, Pak Pendeta tolong hadir di setiap kelompok. Jadi hanya pendeta yang menjadi pengajar, yang lainnya tidak diterima seperti itu. Ini membuktikan bahwa sebuah jemaat tidak akan bisa dewasa ketika hanya pendeta sentris. Tapi ketika pendeta atau pelayan jemaat mampu menghasilkan pekerja-pekerja yang akan menolong dia dalam pelayanan, semakin banyak orang yang menjadi pekerja, itu akan menjadi sangat efektif pelayanannya. Itu tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Elia mungkin mau menambahkan, silakan. Tadi Bu Ayu menarik soal pemuritan. Saya lagi nulis tesis soal pemuritan juga. Pemuritan beda dengan komsel. Pemuritan juga beda dengan persekutuan. Terus pemuritan beda dengan indoktrinasi. Ada banyak istilah pemuritan yang tidak pemuritan gitu. Tapi yang menarik dari Bu Ayu tadi memberikan sebuah klasifikasi baru gitu. Jadi dari murid ke arah pekerja gitu. Itu kalau dalam pemahaman misi dulu itu mengubah gereja menjadi semacam training center gitu. Jadi ini konteksnya ketika kami berbicara misi dan membangun objektif yang seperti apa terhadap gereja gitu. Nah, di misi kita punya objektif bahwa gereja itu menjadi training center yang tidak lain adalah seperti yang tadi Bu Ayu arahkan, yaitu mereka nanti dididik sebagai murid dan kemudian mereka akan jadi pekerja. Nah, problemnya adalah gereja tidak punya konsep misi yang benar gitu. Maksudnya gini, gereja itu konsepnya ngumpul dan berkumpul dan ya sampai diistilahkan gudang garam gitu kan. Bukan gudang garam rokok ya, tapi pengumpul garam-garam di dalam sebuah tempat gitu. Nah, itu yang jadi konflik of interest-nya. Karena pemimpin itu punya
kecenderungan gini, kalau dia sudah melatih orang dan orang itu punya kecakapan tertentu, kalau Alkitab katakan, kalau kamu punya kecakapan tertentu, ya kamu harus mengajar orang lain gitu supaya tertransfer apa yang kamu dapatkan. Itu kan 2 Timotius 2 ayat 2 kan. Nah, cuma problemnya ketika orang itu cakap, malah justru pemimpinnya berpikir bagaimana membesarkan punya kita. Itu kan tabrakan ya, tabrakan dengan teknisnya. Mungkin visinya bisa ditangkap, mungkin maksud kebenarannya bisa ditangkap, tetapi pas jatuhnya ke teknis ya jatuhnya ya akhirnya besar-besaran gitu. Nah, itu ya itu yang terjadi di kekristenan. Terus observasi saya sekitar 5-10 tahun belakangan ini tidak ada lagi pemuritan yang sebagaimana dulu kita mengenal pemuritan, ada Bible study-nya, ada diskusi tentang bagaimana belajar firman. Jadi akhir-akhir ini malah kita dimuridkan sama sosial media. Nah, jadi pendeta favorit siapa yang diikuti, hampir jemaat itu kayak rombongan ke sana ke sini gitu. Tapi untuk belajar firman yang mendasar di dalam gereja lokalnya itu kurang gitu. Terus pemuritan yang sekarang, ini yang kedua. Pemuritan yang sekarang itu, kalau zaman dulu kita mengenal pemuritan itu memang ada aspek indoktrinasinya, yaitu belajar sistematika, ya, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, tentang banyak hal yang aspek sistematika, 12 ajaran sistematika diajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat notabene bisa cukup kuat untuk ya boleh dikatakan kita lah sekarang itu cukup kuat dalam hal memahami kekristenan gitu. Tetapi kalau jemaat-jemaat sekarang kayaknya berkurang gitu hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran itu. Makanya warningnya atau peringatan yang Paulus katakan di Efesus 4 ayat ke-16 gitu kan. Itu orang terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran gitu. Padahal di Efesus 4 ayat 11 sampai ke ayat ke-15 itu Paulus membangun sebuah konsep pemuritan di sana. Jadi ada pemimpin-pemimpin dengan kapasitas dan karunia-nya, terus mereka dipakai Tuhan untuk membangun jemaat. Itu kata-katanya literal sekali, kata-katanya jelas sekali. Sayangnya tidak terlaksana dengan baik di dalam gereja. Gitu. Nah ini jadi evaluasi juga buat kita atau buat rekan-rekan yang melayani secara pastoral untuk melihat sekali lagi arti pemuritan. Nah, apa sih pemuritan? Gitu. Dulu kalau kami di misi, pemuritan itu bahkan ke orang-orang yang dikatakan pre-believer. Jadi pre-believer itu orang-orang yang belum percaya, yang punya koneksi dengan kita atau berhubungan dengan kita, itulah sudah mulai masuk ke masa pemuritan. Gitu. Itu kalau di misi seperti itu. Jadi pre-believer itu sudah dimasukkan ke golongan. Cuma kalau sekarang di dalam gereja pemuritan adalah ya kalau sebelum baptis, sebelum nikah, terus sebelum masuk ke pelayanan itu dianggap pemuritan gitu. Dan apalagi ya, dan pemuritan yang memang tidak benar-benar pemuritan, lebih banyak ke mengajarkan isu-isu aja gitu, isu-isu global atau isu-isu yang berkaitan dengan jemaat atau sekedar khotbah gitu. Pemuritan enggak kayak gitu. Banyak hal yang di Alkitab singkapkan tentang pemuritan. Nah, relasinya seperti apa, terus kemudian transformasinya seperti apa. Itu semua ada format-format yang Alkitab sudah jelaskan sebenarnya. Cuma memang mungkin konsentrasi kita tidak di pemuritan sehingga kita jarang atau tidak melihat pemuritan yang sebagaimana Alkitab katakan. Mungkin itu aja menanggapi dari Bu Ayu soal pemuritan. Saya tertarik karena pemuritan sekarang
di up level kan, naik ke pekerja gitu. Izin Terima kasih. mungkin saya sharing sedikit ya Pak ya. Ah, Bagus sekali diskusi kita malam ini. Jadi memang benar seperti yang Bu Ayu katakan. Dan kebetulan itu ada kurikulumnya Pak tentang pemuridan. Bagus sekali itu yang navigator itu, buku-bukunya navigator. Seperti di gereja saya itu diadop buku-bukunya navigator. Jadi jemaat itu belajar seperti murid. Jadi ada buku 1, buku 2, buku 3, dan seterusnya tentang firman Tuhan secara sistematis. Jadi kita paham jadinya. Meskipun mungkin belum maksimal, belum bisa jemaat menjadi pekerja seperti yang Bu Ayu katakan. Ya paling tidaklah majelis-majelis itu sudah ambil bagiannya, ikut serta membantu pendeta dalam pendalaman firman Tuhan, misalnya di setiap kelompok di gereja itu. Jadi bagus sekali ini konsep seperti ini. Jadi karena Injil itu kan seperti yang dikatakan oleh Paulus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang dikatakan Paulus, kata-katanya Tuhan Yesus, jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu visi ini yang kita pegang sebagai orang Kristen. Jadi sebenarnya kita semua itu harus mau menjadi murid dan harus mau menjadi pekerja. Nah mungkin itu sedikit Pak, karena saya pemahaman saya tentang Alkitab juga masih sangat-sangat kurang. Terima iya, kasih Bu. Bu Ayu. Saya kenal dengan navigator, terus LPMI, terus kemudian juga dengan teman-teman yang pakai perkantas, itu punya konsep-konsep pemuritan yang terstruktur bagus gitu. Ya cuma tidak terlalu familiar di banyak gereja, apalagi gereja-gereja karismatik ya, itu tidak banyak dipakai gitu. Lebih banyak di gereja-gereja yang mainstream untuk alat-alat yang tadi. Kalau di gereja-gereja karismatik itu punya beberapa sih, ada dulu sempat 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 menggunakan beberapa buku-buku yang dijadikan acuan. Bahkan Propose Driven yang 40 hari Propose Driven itu juga sempat dipakai. Terus kemudian apa ya, pas gereja Komsel itu juga rame dengan menggunakan G12, macam-macam itu apa yang sudah pernah berjalan, tetapi ya boleh dibilang belakangan terjadi kemunduran yang cukup signifikan gitu. Khususnya untuk anak-anak muda, untuk yang terkait dengan ajaran-ajaran itu banyak sekali kemundurannya. Dan sekarang malah justru tanda petik ya, diinjili sama sosial media gitu. Ya lewat lewat tadi TikTok lah, lewat YouTube lah, lewat Reels lah. Jadi nggak tahu, mungkin konsentrasi kita mengalami penurunan sehingga hanya mendengarkan sebagian-sebagian, membaca sebagian-sebagian, terus nggak ada yang intens atau apa ya, konsisten dan sustain gitu. Kan seorang murid itu kan pembelajar gitu kan, itu kurang sekali gitu loh. Saya terlibat sama sekolah-sekolah teologi, dan sekolah teologi sendiri, bayangin yang memproduksi calon-calon pekerja dan pelayan itu mengalami degradasi yang sangat 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 tajam ya, dengan hal-hal yang terkait sama ajaran-ajaran gitu. Nah, itu ya buat saya sih, kalau saya sebagai observer, cukup memprihatinkan gitu. Jadi ya itu yang terjadi, dan para teolog-teolog ya
atau hamba-hamba Tuhan yang kompeten di dalam pelayanan pengajaran mungkin tidak banyak diberikan apa ya, diberikan ruang di dalam gereja gitu. Karena kan ruang gereja banyak pakai popularitas sekarang. Ini yang jadi keprihatinan. Ya lihat saja lah kalau gereja ibadah umum, terus gereja punya Bible study, gereja punya persekutuan doa, gereja punya PA gitu, itu kan ininya kelihatan dari segi jumlah aja sudah kelihatan. Padahal yang tadi Ibu Kristina tadi bagus, pemuritan itu atau menjadi murid itu bukan pilihan. Saya pakai istilah itu. Pemuritan atau menjadi murid itu bukan pilihan. Itu sebuah keharusan. Ketika kita menjadi orang percaya, otomatis kita langsung didapuk, kita langsung harusnya jadi murid. Nah, proses menjadi murid dewasa dan kemudian punya kapasitas untuk melayani atau bekerja, nah itulah proses pemuritannya. Tetapi untuk seorang yang mengaku percaya, dia secara otomatis memang dia harusnya jadi murid. Yang paling sederhana aja lah. Yakobus itu bilang, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, kata pelaku firman itu kan orang yang melakukan apa yang dia pelajari atau orang yang melakukan apa yang dia dengar. Itu yang paling sederhana sebagai konklusi daripada pernyataan saya bahwa seorang percaya itu adalah seorang murid. Gitu. Makasih Bu Kristina. Wahyu. Ya, Terima kasih Pak Pak. Elia. Ya, yang lainnya mungkin mau menambahkan banyak ya metode-metode alat bantu untuk pemuritan itu contohnya Ambium itu juga Kairos banyak gitu. Kalau pemuritan dan murid harus paling tidak bisa mendekati gurunya kalau dimuridkan. Tapi kalau yang diajarkan banyak yang diajarkan ini hanya sekedar tahu gitu. Kebanyakan seperti itu. Ayo, ada yang mau nanggapin lagi silakan. Yang lain, Pak Wilson. Saya mau tanya Pak Elias tadi apa yang sudah diuraikan sehingga pemuritan jadi nggak jelas atau menurut cara dan pendapat masing-masing gereja sehingga nggak fokus menjadi pengerja Kristus. Kira-kira ada saran apa dari Pak Elias untuk hal ini? Karena Pak Elias memang di bidangnya ya. Pelayanan misi itu memang pelayanan pemuritan. Nah, tidak semua yang bisa seperti itu. Jadi, saya rasa ada saran-saran secara teknisnya dari Pak Elias yang menekuni pelayanan pemuritan. Terima kasih Pak Elias. Kalau saran gini, inilah uniknya kekristenan ya. Kekristenan itu dia tidak menerapkan metode best practice. Artinya tidak ada metode yang tepat untuk seluruh gereja di muka bumi, tidak ada. Jadi setiap konteks itu punya dinamikanya masing-masing. Misalnya gini, di Asia itu kualitas storytelling itu menjadi kekuatan ketimbang berpikir struktural. Beda dengan ya ini Asia secara umum ya. Kalau orang Singapura kan sudah terkonsep dengan cara berpikir struktural kayak Barat gitu.
Jadi Asia itu kuat dengan storytelling, sehingga ketika metode-metode yang disampaikan dengan model storytelling itu cukup mengena dan kuat sekali di jemaat Asia. Gitu. Berbeda dengan yang Barat. Barat itu struktural. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu menjadi sebuah kekuatan untuk mengajar orang lain. Ketika kamu mengerjakan 1, kamu bisa mengerjakan 2, 3, 4, itu proses ini yang akan menghasilkan sesuatu. Gitu. Sementara kalau di Asia tidak seperti itu. Ini saya hanya mau menunjukkan bedanya konteks culture-nya. Gitu. Nah, jadi kalau ini yang saya percaya bahwa ketika gereja berdiri atau gereja ada kumpulan orang percaya itu ada dalam sebuah komunitas, itu Tuhan punya rencana secara personal terhadap komunitas corporate di situ gitu, terhadap gereja lokal di situ. Dan rencana itu harus ditemukan sama yang orang-orang yang ada di situ. Jadi saya gambarkan gini aja. Alkitab menggambarkan kita itu tubuh Kristus, ya kan. Tubuh itu kan kalau bagian dalam lah gitu. Ada paru-paru, ada jantung, ada usus, ada macam-macam gitu. Nah, setiap sel itu atau sel itu adalah kita. Setiap sel itu punya identitasnya. Dan ketika sel yang punya identitas itu paham tempatnya dia di mana, maka dia akan berkumpul dengan sel-sel yang sejenis. Dan ketika dia berkumpul dengan sel-sel sejenis secara korporat, maka dia akan berfungsi. Nah, yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Makanya terjadi banyak kanker di dalam gedung gereja. Ya. Ya. Sel-sel yang tidak sejenis dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai fungsi selnya. Gitu. Harusnya paru-paru, sel paru-paru kumpul sama sel-sel paru-paru. Jadi organ ketemu organ, makanya akan menjadi sebuah dinamika fungsi sesuai organnya. Nah, identitas untuk menemukan jati diri itu hal yang paling pertama yang diajarkan di dalam pemuritan. Mengenali identitasmu di dalam Kristus itu seperti apa. Baru nanti beranjak ke soal-soal tadi yang pekerja dan segala macam. Nah, pekerja itu kan bagaimana kamu berfungsi. Kalau kamu tahu kamu berfungsi di apa, itu kita nggak akan pernah rebutan gereja, kita nggak akan pernah rebutan orang-orang yang istilah apa, berebut apa, domba segala macam. Nggak akan pernah. Gitu. Amin. Kita mau gerejanya jejer-jejer sekalipun, model liturginya sama sekalipun, gitu kan. Tapi kalau tahu identitasnya, tahu bagiannya, tahu bagiannya secara korporat, dia akan mengerjakan bagian itu. Yang sekarang kita temukan adalah banyaknya sel kanker. Yang kedua, banyaknya gereja yang hanya melakukan sebatas yang mereka tahu, tapi mereka tidak tahu identitasnya. Gitu. Nah, ini yang jadi problem dari pemuritan. Nah, bukan problem ya, jadi evaluasi untuk kita memulai pemuritan. Soal metode bisa dinamikanya bisa berbeda-beda gitu. Itu metode. Soal bentuknya, mau pakai bentukan kelompok sel silakan, mau pakai bentuk main basket bareng silakan, itu bentuk gitu. Itu seragam bentuk. Tetapi konten isinya itu apa gitu, itu yang harus ditemukan. Gitu. Nah, kita nggak banyak di situ. Kita nggak banyak benar-benar mengevaluasi sisi itu, tapi kita mengadopsi copy paste gitu. Wah, di sana berhasil kelompok sel ya, kita bikin kelompok sel. Nah, di sana berhasil apa lagi? Oh, gereja rumah tangga, kita bikin gereja rumah tangga. Di sana berhasil dengan apa? Present worship-nya, ya kita coba gereja kita present worship-nya bagus. Gitu. Ya, kita hanya copy paste, gitu. Gereja copy paste. Gitu. Makanya pemuritan nggak jalan. Terus kemudian pemimpin-pemimpinnya ya tidak aware terhadap hal itu. Padahal di Efesus 4 itu
yang mandat pemuritan itu diberikan kepada pemimpin. Allah Kristus memberikan kepada jemaatnya itu 5 jawatan karunia yang itu untuk memperlengkapi jemaat. Dan kita hari ini kan susah menemukan. Yang ada jabatan-jabatan palsu atau jabatan yang dirangkap. Ya gembala, ya pendeta, ya penginjil, ya jadi satu semua. Harusnya kan nggak gitu. Bisa loh, bisa. Cuma ya kembali lagi sih, karena kita tidak tahu identitasnya ya mau bagaimana. Nah, kalau metode yang best practice itu nggak ada. Bahkan si Rick Warren, gereja Saddleback, Baptist Saddleback, itu ketika dia berbicara soal pertumbuhan gerejanya, dia mulai dari jemaat yang kecil di rumahnya dan segala macam, dia cerita pertumbuhan gereja itu sama seperti orang main surfing gitu. Setiap orang akan menunggu ombak-ombak berikutnya, dan orang yang tepat pada ombak itu dia akan mencapai garis pantai. Ini istilah yang si Rick Warren katakan soal pertumbuhan gereja. Ya, gitu, Pak. Agak ini ya, jelimet ya. Karena diskusinya apa ya? Gini. Sudah sering disampaikan, sudah seakan-akan kita sudah tahu, cuma kita gagap untuk menjalankannya. Itu aja. Ada banyak hal yang kita sudah tahu, tapi kita gagap gitu. Untuk menjalankannya kita nggak tahu mulai dari mana, harus bagaimana. Nah, disitulah fungsinya pemimpin, disitulah fungsinya kebergantungan pada Roh Kudus, disitulah fungsinya hikmat Tuhan. Nah, selama ini kan nggak sampai sejauh itu. Pemimpin ya punya kepentingan sendiri, hikmat diperlukan ya untuk hidup sehari-hari, bukan untuk gereja Tuhan. Terus kemudian gereja bergantung sama manajemen, dan kebanyakan yang jalan adalah manajemen yang pada umumnya ada di perusahaan-perusahaan, manajemen profesional. Bukan buruk ya, tetapi tidak kembali ke asas-asas Alkitabiah. Itu aja. Ada kok di Alkitab itu ada, cuma nggak dipakai aja. Gitu. Gimana Pak Wilson sama yang lain? Mantap Pak Elia. Pak Wilson sudah jelas ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan menurut saya dengan situasi yang tadi juga Pak Elias sudah menyebutkan, ya, itu sebutannya itu sebetulnya sangat keras ya, kanker-kanker. Ya, karena ya ketidaksinambungan dalam tubuh itu. Jadi menurut saya Pak Elias ini perlu dibagikan kepada gereja-gereja yang terlebih gembala-gembala. Jangan fokusnya pada seolah-olah itu sidangnya, tapi harus dia menyadari sungguh-sungguh bahwa apa yang dia layani itu adalah kepercayaan Tuhan dan itu sidangnya Tuhan, sehingga dia bisa menyatu, bekerja sama demi pembangunan tubuh Kristus dari berbagai denominasi atau organisasi gereja. Ya, sehingga pemuritan itu akan menjadi nyata, betul-betul jadi pekerja Kristus. Itu. Terima kasih Pak Elias. Saya bilang seperti tadi karena Pak Elias punya kompeten yang mumpuni kalau orang bilang ya untuk hal pemuritan. Apalagi memang bergerak di bidang misi itu luar biasa. Itu aja Pak Ilyas, sekali lagi terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Tuhan berkati Pak. Sama-sama Pak Wilson. Karunia saya itu membubarkan jemaat.
Maksudnya Tahu, ketika ya, tahu Pak. ketika Bu Ayu tadi bilang bahwa selama kamu ada di sini dimuridkan, terus kamu kemudian menjadi pekerja. Nah, kalau kita kembalikan ke makna pekerja sebagaimana yang Alkitab katakan, Ya, itu pekerja yang disuruh pergi gitu. ya, Bukan pekerja yang disuruh nyari members gitu ya, untuk jadi apa ya, ya kayak nyari members lah ya kan, pekerja-pekerja untuk membesarkan membesarkan gereja gitu. Ya itu salah satu cara gitu kan. Ya. ya, Tapi kalau mau balik ke Alkitab itu ketika kamu dewasa ya kamu pergi. Sejak Kejadian 2 itu seorang anak ketika dia sudah dewasa ya, dia meninggalkan ayahnya dan dia ya, satu dengan pasangannya. pasangan hidup, ya, Nah, itu kan sebuah simbol kedewasaan. ya, Ketika kamu masih anak-anak, kamu dididik di rumah. Ketika kamu remaja, kamu masih dididik di rumah gitu. Tapi ketika kamu dewasa, kamu harus keluar dari rumah. ya, Nah, ketika saya ngomong gitu kan, saya mengistilahkan ya karunia membubarkan jemaat itu. Kalau jemaatnya makanya, nggak bubar-bubar, berarti ya masih bayi, masih anak-anak aja lah. Gitu aja. makanya kalau pendeta-pendeta dengar kata-kata itu tadi ya, kanker-kanker, kalau nggak rendah hati, ya dia nggak akan tobat, dia mau melakukan itu apa yang disampaikan itu. Ya, Ya. ya saya juga kan pelayanan itu banyak di luar, Pak. Saya nggak menggembala gitu. Karena yang saya tahu pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, jadi muridnya Tuhan dari gereja mana saja. Ya. Nah, kalau Pak Elias istilahnya lebih ekstrim lagi, pembubar jemaat, kanker-kanker gereja. Ya, tapi ya memang itu fakta yang sementara ini ada ya. Tapi kita berharap perkataan Rasul Paulus juga kita akan disempurnakan saat yang sempurna itu datang. Tapi apapun yang Tuhan percayakan pada masing-masing kita harus kerjakan itu semua dengan iman dan pengharapan. Sebab hanya Yesus yang dapat mempersatukan dalam segala kesempurnaan. Sementara kita manusia ya berbagai latar belakang, berbagai motivasi, sehingga standar Tuhan untuk pemuridan ya mungkin sebatas untuk kemajuan gereja tertentu atau gereja setempat untuk cari jiwa, padahal bukan itu. Ya, jadi ya kalau buat saya sekali lagi ya Pak Elias harus turun ke gereja-gereja. Oh, Ya, saya nggak diterima Pak di gereja Pak. nggak apa-apa kan cuman bersaksi. Saya Pak di gereja-gereja yang ekstrim dengan dogmanya, saya tetap hadir Pak. Walaupun saya cuma kebaktian, ya bagi saya sudah ngobrol misalnya kepada majelisnya atau syukur-syukur kepada pendetanya, ya saya hanya menceritakan kebenaran firman yang harus bagi semua orang percaya, terlebih pendeta-pendeta karena dia kan pembimbing, pengajar, gitu loh, pelindung pada jemaat dari hal pengajaran seperti Rasul Paulus gitu loh Pak. Harusnya gitu. Nah, jadi kalau PLS ditolak ya dablekin aja istilah saya. Yang penting pemakaian Tuhan pada kita itu tersampaikan itu loh. Nah, entah mungkin jemaatnya yang dengar lalu jemaat itu merenungkan, ya kita sudah memuridkan dia di dalam Tuhan atau bagi Tuhan, ya sekalipun dia bukan di gereja kita atau organisasi kita. Itu ya, saya mendorong Pak Elias dalam hal ini siap berkorban Pak. Ya, Siap berkorban, iya kan? Ya, nggak diterima apa, tapi visi misi Tuhan yang ada pada Pak Elias sudah tersampaikan. Tumbuh tidaknya
kita cuma menabur. Tuhan yang menumbuhkan gitu loh, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Dahsyat, Pak. Dan berkati. Selamat melayani, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Saya juga pamit ya, Bapak Ibu semua. Jadi, Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Ya, makasih Mama. Makasih Pak Elia. Ya, sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti saya carikan bukunya atau teksnya, Ibu ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke.